Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami datang merendahkan diri, menaikkan syukur, puji dan hormat kepadamu, sebab Engkau sungguh baik. Di hadapan takhta rahmat-Mu kami memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, mengikatkan diri dengan kebenaran, dan memutuskan hubungan dengan kejahatan. Tolonglah dan mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang benar, baik dan indah, serta berguna bagi kehidupan. Tetapi kuatkanlah kami untuk tidak menggunakan waktu, tenaga, dan dana kami kepada hal-hal yang tidak baik, tidak benar, dan tidak berguna. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dan berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik demi kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. So
Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1. Bila ku renung dosaku. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih,
kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan, merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib benar anugerah. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Persilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 30 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal,
sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai 6, Tuhan Pencipta Semesta.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Banyak berkat-berkat yang telah kami terima ya Tuhan, dan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami persembahkan kembali di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, jadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi, Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Dan juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Engkau berkati, mampukan mereka untuk mengelola persembahan ini, supaya menjadi kemuliaan nama-Mu di surga dan menjadi membangun kerajaan-Mu juga di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini persembahan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Selanjutnya kesaksian pujian vokal solo dari lingkungan 3 yang dibawakan oleh Janet Zebua. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui?
kulayangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, menenangkan hati badai, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Terima kasih. Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih karunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang dipuja, Engkau yang disembah, karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, dan Engkau juga yang memeliharanya di tengah-tengah dunia ini.
Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini kami jalani bersama dengan Sang Gembala. Engkau selalu menuntun dan menjaga kami. Engkau telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Bahkan apapun yang kami butuhkan, Engkau telah cukupkan. Engkau telah menguatkan kami melewati berbagai tantangan hidup. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Itulah makanan rohani kami. Itu menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan dalam hidup kami. Ketika kami mendengar firman ini Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami hari ini. Maka segala hal-hal yang mengganggu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu ini juga yang tidak punya apa-apanya Engkau pergunakan. Engkau peralat untuk menyampaikan kehendak-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena itu, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Hari ini tema kita adalah tekun melakukan kehendak Allah. Tekun melakukan kehendak Allah. Ada beberapa reaksi atau respon seseorang ketika berhadapan dalam sebuah penderitaan dan kesulitan hidup. Saya percaya kita semua pernah mengalami berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai penderitaan, macam-macam yang kita alami. Sekalipun manusia itu sebenarnya dia tidak mau hidup dalam penderitaan. Semaksimal mungkin dia menghindari penderitaan. Tetapi ternyata itu kita tidak bisa menghindari. Ada saja yang harus kita hadapi, yang harus kita alami,
dalam hidup ini yang namanya penderitaan. Jadi ada beberapa reaksi yang akan muncul bagi setiap orang. Yang pertama ada yang bereaksi bersungut-sungut ketika ada penderitaan, ketika ada penyakit, ketika ada beban hidup, ketika ada kesulitan-kesulitan yang dialami. Dia bersungut-sungut, marah-marah, suka marah-marah. Bahkan parahnya lagi ada maki-maki, maki-memaki. Ada yang ngambek. Jadi itu adalah salah satu reaksi yang dilakukan seseorang ketika dia menghadapi penderitaan. Yang kedua, saling menyalahkan. Apa yang terjadi saling menyalahkan? Saling tuduh-menuduh. Yang akhirnya terjadi percecokan, terjadi perselisihan, terjadi kekacauan. Ya, bisa saja dia menuduh orang lain. Nah, inilah yang membuat penderitaan sama saya. Kamulah yang membuat penderitaan. Dia menuduh, bisa saja dia menuduh Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Dia melimpahkan penderitaan dalam hidupku. Dan reaksi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, sedih, berduka terus menerus. Dia terus menangisi nasibnya. Alai da odo adri. Alai da oba fa amarase maneni tagaguan ri. Dia terus menerus menangisi nasibnya, terus menerus mengeluh. Seakan-akan dalam hidupnya tidak ada pengharapan. Dan ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari, karena berbagai penderitaan, berbagai kesulitan yang dialami, ada orang yang lari dari masalah. Jadi dia tidak mampu menghadapi masalah, lalu dia lari dari masalah, dia mencari jalan pintas. Misalnya ini ada orang yang begitu banyak persoalan hidupnya, banyak kesulitan, banyak beban hidupnya, lalu dia lari dari persoalan itu. Dia menggunakan obat-obat terlarang. Ya, itu makanya di kota-kota besar atau di zaman yang begitu banyak persoalan ini, banyak sekali dan laku sekali yang namanya obat-obat terlarang. Dan itu tidak solusi, hanya semakin menyengsarakan hidupnya, semakin menambah penderitaan yang dia alami. Ada juga yang karena penderitaan itu gelap mata. Karena berbagai persoalan yang dialami, berbagai tekanan hidup yang dialami, gelap matanya. Bisa saja dia bunuh diri. Dan dia lakukan hal-hal yang fatal yang membuat dirinya semakin hancur. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ada yang kelima adalah tetap bersabar, tetap bertahan sambil menjalani dengan meminta pertolongan, dengan meminta kuasa daripada Tuhan. Tadi itu nyanyian vokal solo tadi mengajari kita sebenarnya ya Bapak Ibu, bahwa perjalanan kehidupan kita memang terjal, bahwa perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari berbagai persoalan, berbagai tantangan, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menguatkan dan menolong kita melewatinya. Dan itulah sikap orang beriman, sikap orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat Yakobus menulis surat ini, situasi jemaat waktu itu berada dalam tekanan kemiskinan yang luar biasa. Akibat kerakusan orang-orang kaya yang menindas para buruh dengan menahan upah mereka. Kalau kita baca itu ayat pasal 5 ini ayat 1 sampai
ayatnya yang ke-6. Orang-orang kaya tidak mau peduli dengan orang-orang yang susah hidupnya, yang miskin. Justru mereka mengambil dari apa yang seharusnya mereka berikan. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka menindas para buruh dengan menahan upah mereka. Itu makanya sebelum perikop kini Yakobus memperingatkan orang-orang kaya itu bahwa mereka akan ditimpa sengsara. Ya, kalau kita baca misalnya ayat 2, ya pasal 5 ini mengatakan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan dengan emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dan ayat 1 dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi Yakobus memperingatkan bahwa apa yang kalian lakukan orang-orang kaya pasti akan menimpa kalian sebuah hukuman besar dari Allah, karena seruan dari orang-orang yang menderita, karena kalian telah menyiksa mereka dengan mengambil dari semua apa yang seharusnya diberikan kepada mereka. Maka Tuhan telah mendengar dan sampai di telinganya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kondisi penderitaan inilah Yakobus menasihatkan para jemaat agar tetap bersabar dan bertahan dalam penderitaan itu. Jadi bukan hanya dia peringatkan orang-orang kaya yang sedang menindas orang-orang miskin, tetapi dia juga peringatkan dan menasehati orang-orang yang berada dalam penderitaan. Bersabarlah. Jangan saling bersungut-sungut tadi. Jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Saya katakan tadi, sering muncul dalam hidup manusia ketika dia berhadapan dengan penderitaan, yang terjadi adalah sungut-sungut. Dia memberikan perumpamaan tadi, belajarlah kepada seorang petani. Ya, dikatakan di sini tadi. Karena itu saudara-saudari, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dia mengarahkan seluruh jemaat bagaimana seorang petani itu bersabar menunggu musimnya, musim panen, musim gugur dan lain sebagainya. Mereka tidak mau putus asa di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tetapi bagaimana tetap bertahan sambil melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Seorang petani tetap bekerja sekalipun belum panen. Dia merawat tanamannya, dia memupuk tanamannya, dia tetap kerja keras supaya dia akan memanen hasil pekerjaannya. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus, belajarlah seperti itu. Jangan mengutuk dirimu sendiri, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, jangan saling memaki di antara kamu. Karena itu bukanlah sikap orang yang beriman, bukan sikap orang yang takut akan Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, belajarlah kepada seorang nabi. Di ayat 10 dikatakan, saudara-saudari turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang
ketekunan Ayub yang kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Belajar kepada nabi yang tetap sabar menunggu apa yang telah disampaikan kepadanya. Sekalipun dalam perjalanannya begitu luar biasa tekanan, begitu luar biasa kesulitan, begitu banyak serangan-serangan kepada mereka. Tapi para nabi tetap bersabar. Dan dikatakan oleh Yakobus ini, merekalah disebut bahagia. Mereka tetap bertekun mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai nabi. Mereka melakukan pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu perjalanan mereka begitu banyak hal yang berliku-liku. Dan yang ketiga dikatakan oleh Yakobus ini adalah belajar kepada Ayub. Jadi ada 3 tadi yang disampaikan. Belajar kepada petani, belajar kepada para nabi, dan belajar kepada Ayub. Bagaimana Ayub begitu luar biasa penderitaan yang dia alami. Kita tahu bukan hanya habis semua hartanya, tapi habis semua anak-anaknya. Bukan hanya habis anak-anaknya, tapi penderitaan sampai kepada tubuhnya sendiri. Apakah dia lari? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia katakan, kalau kita siap menerima yang baik dari Tuhan, maka kita juga harus siap menerima apa yang tidak baik. Dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Kesetiaannya kepada Tuhan luar biasa, ketekunannya luar biasa, dan dikatakan di sini tadi, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi, kalau kita lihat perjalanan Ayub, sekalipun banyak penderitaan yang dialami, dia tetap bersabar, dia tetap tekun, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah dia alami selama ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap anak Tuhan pasti tidak lepas dari penderitaan. Saya kurang tahu Bapak Ibu penderitaan apa yang Bapak Ibu alami. Ada yang menderita karena penyakit, ada yang menderita karena keuangannya pas-pasan, ada yang menderita karena anak-anaknya, ada yang menderita karena usahanya lagi galau, lagi kacau, ada yang menderita karena ada orang lain yang menyerang hidupnya. Berbagai macam penderitaan yang kita alami, bentuk dan kadarnya pun pasti berbeda-beda. Penderitaan dan kesulitan dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Siapapun kita, termasuk pendeta. Temi mana tanya ya alami amata fadrita li alami inata fadrita mudau. Fagelugului taniha. Sama saja. Ya. Siapa saja dan kapan saja kita bisa mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami beban kehidupan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi penderitaan? Melalui renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari, mengajak kita agar tetap bersabar. Kalau kita lihat tadi dalam perikop yang kita baca ini, muncul 4 kali dalam perikop ini tentang bersabarlah. Ini menunjukkan pentingnya memiliki kesabaran dalam penderitaan. Tetap tekun kepada Tuhan, dan itu yang menjadi tema kita hari ini, tekun melakukan kehendak Allah. Sekalipun ada penderitaan yang kita alami, sekalipun banyak beban kehidupan kita, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. ACC ayo do buah nasosi to bali abula tete Bapak Ibu. Hanya 2.
yang terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama, dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin bertekun di dalam Tuhan. Dan yang kedua, irei lo balang. Ia lui lo balangi tanebo. Ia lui lala tanebo. Dia mencari alternatif yang lain, bahkan dia meninggalkan Tuhan. Apakah itu menjadi solusi? Tidak. Bahkan dia semakin menderita dengan cara seperti itu, dengan sikap seperti itu, dengan tindakan dan keputusan yang diambilnya seperti itu, maka dia semakin menderita, bukan mengurangi masalah. Tapi kalau kita bersabar dan percaya ada Tuhan yang menolong kita, maka kita bisa mampu menghadapi penderitaan yang kita alami itu. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini. Sabar adalah bagaimana seseorang dapat mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosinya. Jangan sampai emosinya merusak dirinya sendiri, merusak orang lain. Ya, sering kita dengar dan mungkin juga sering kami sampaikan bahwa emosi yang tidak terkontrol, ketika kita tidak mengendalikan, ketika tidak ada kesabaran kepada kita, maka itu akan merusak diri kita sendiri dan merusak keluarga kita. Bersabar berarti menanti dengan penuh harapan, dan tentu harapan yang pasti dalam Kristus Yesus. Ada Yesus, ada penolong yang setia dalam perjalanan kehidupan kita. Bersabar bukan hanya diam, tidak berbuat apa-apa dan menyerah pada keadaan, bukan. Bersabar berarti tetap berusaha aktif melakukan bagian kita dengan maksimal dan bertahan dalam penderitaan dan bergantung penuh kepada Allah. Sekali lagi, bersabar berarti berusaha aktif melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita itu adalah selalu berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan mampukan aku dalam melewati berbagai kesulitan dan penderitaan ini. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Di luar itu biarlah Tuhan yang melakukan. Sering sekali lupa kita akan hal ini. Seperti seorang petani tadi, ketika selesai menyemai dan menanam, ia harus bersabar menunggu panennya tiba. Petani menunggu bukan dengan diam, Bapak Ibu. Ia harus menyiram dan membersihkan tanamannya, berharap akan mendapatkan hasil yang baik dari tanaman yang ditanamnya. Jadi bukan berarti kalau dikatakan belajar kepada seorang petani yang sabar, bukan berarti petani itu sabar berarti nggak berbuat apa-apa. Dia tetap bekerja keras, dia tetap berusaha, dan sama seperti itulah kita. Bukan berarti kita diam kalau dikatakan sabar, tapi kita bekerja apa yang bisa kita lakukan sambil berharap, sambil percaya bahwa ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberkati dalam segala persoalan kehidupan kita. Bersabar Bapak Ibu berarti meneguhkan hati, berdiri teguh dan menguatkan diri. Dan itu yang tertulis tadi pada ayat yang ke-8 ya. Dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang Bapak Ibu, sabar itu ya, menunggu itu adalah ya sesuatu hal yang sulit ya dilakukan oleh orang. Ya. Tapi hari ini kita diajar, apalagi memang di zaman ini semua serba cepat. Ini memang zaman yang punya tantangan ya luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak terima yang namanya konsep kesabaran ini, karena memang zaman sudah semua instan. Semua kan instan, semua instan sekarang ini. Kalau mau sekolah mau cepat-cepat sarjana tanpa kuliah, sudah dapat gelar. Makanya banyak sekarang yang jual ijazah, di mana-mana jual ijazah. Nggak kita dengar apa kuliah apa tidak, ini
sudah dapat doktor dia. Sudah dapat S3, sudah dapat S2. Jadi orang sekarang tidak mau proses. Nggak mau proses. Ada orang yang mau kaya, tapi dia tidak mau berusaha. Dia tidak mau bekerja keras, maunya kaya. Dengan berbagai cara yang dilakukan. Dan memang ini tantangan bagi kita pada zaman ini Bapak Ibu. Karena orang sudah dicekoki dengan serba cepat. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, dan pikiran orang maunya cepat. Padahal proses itu membentuk kita semakin baik. Proses Tuhan itu selalu banyak caranya. Sering sekali tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Kemarin waktu saya bawa renungan di lingkungan 6, saya katakan begini, kadang-kadang kita minta godo-godo, tapi bukan godo-godo yang dikasih oleh Tuhan. Dikasih kekuatan kesehatan kepada kita untuk buat kebun supaya menanam ubi di situ, lalu prosesnya panjang, diberkatilah ubi di situ, lalu kita buat kue menjadi godo-godo. Panjangnya bukan main, arasibai. So masih tak ada godo-godo ya iba kalua godo-godo. Itaria tahu zalua Bapak Aurita karena serba instan. Tapi hari ini kita diajari Bapak Ibu, bersabarlah. Kalaupun ada penderitaan sedikit-sedikit, oke lah Tuhan, itu kan mengajari kita itu. Bagaimana menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Itaria bu olivu ita lo palangin ala hati sosomaifu. Adalah futeyar, cobaan lah ya. Tapi mana mulus lalada. Baik Itaria bu kecelakaan ini tanah terlalu mulus lalai. Bertakas mana horada, takas mana mobil dah. Tapi naso belo-belonya maifu, so maifu lebaga-baga lalani atapelan, tarem-rem. Tadai-dai mo fanenda. Bahaya itu na ta gas mano. Ya. Jadi memang perlu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, memang di zaman ini berat bagi setiap orang untuk belajar tentang sabar, karena sedang dicekoki oleh berbagai hal yang instan pada zaman ini. Tapi hari ini kita diajari Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita tetap bersabar sekalipun ya tentu apa yang kita alami begitu menyakitkan. Meneguhkan hati tentu berbicara tentang iman. Kalau iman kita kokoh kepada Tuhan, pasti kita akan bersabar melewati semua penderitaan, semua kesulitan yang kita alami. Persoalannya adalah itaria no atoru wa matiku babu fau fau bangalui onogoholu kayawanu nufadu. Kan tazal wa kedakan. Itaria atoru wa matida, itaria iman kita itu luntur. Tapi saya percaya orang yang kuat imannya tetap bersabar. Dia menunggu rencanamu Tuhan yang lebih baik. Rancanganmu lebih baik daripada rencana kami manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus dengan keyakinan iman percaya bahwa Tuhan memberikan berkat dan pemeliharaan bagi kita. Famatita basang umadau. Iman kita yang mengatakan pasti Tuhan memberkati aku, pasti Tuhan memelihara aku. Ini kan iman, soal iman itu. Dan hemena pade wadita bo khotbah kedau nalihadi itema faurida banale famatita wai. Hasi mana dau ni wawada mada farita ya iba, inada farita. Ya. Tapi kalau iman kita kokoh, kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman ini, sekalipun aku melewati berbagai persoalan kehidupan ini, ada Tuhan yang menolong aku, ada Tuhan yang memberkati aku, ada Tuhan yang memelihara kehidupanku. Dan itu yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Aset sesungguhnya kehidupan kita adalah kasih Tuhan. Ada bu aset Bapak Uridada, berna aset tak menembus saya hilang dah. Suatu saat hilang. Demi baik dania wa selamanya mana so aset gutana omo hadiah mana si so babeng pada aset dah untuk masa depan. Bapak Ibu hati-hati, jangan lengket hatimu di situ.
Itu suatu saat bisa hilang. Aset yang sesungguhnya adalah kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Kita harus percaya itu. Itulah aset yang sesungguhnya bagi kita. Bersabar berarti tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan. Ketika kita menderita, wajar kalau kita berkeluh kesah, itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai marah-marah, jangan sampai ngambek, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Sering sekali itu, ya. Dan itu yang terjadi sama istri Ayub kan. Mulai saya Ayub Womo Ayub mulai goyang saya. Beri fegi mana Womonya marasi dah. Nona sa ahori go keta, habis hartanya, habis anak-anaknya. Sekarang penderitaan masuk ke dalam tubuh Ayub. Imanekenya Womonya, erei lo malangi mo daw. Hana itu kumarasi mana daw ke lo malangi daw. Tinggalkan Tuhanmu itu. Kan semakin menderita kamu kan? Tapi apa kata jawaban Ayub tadi? Kalau kita siap menerima yang baik, kita juga harus siap menerima apa yang tidak baik. Sering sekali siap menerima mani-mani. Tapi apa siap itu nasoji to bali tantangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi melalui tema hari ini, tekun melakukan kehendak Allah. Selalu kita melakukan bagian kita masing-masing. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dalam melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan melakukan apa bagiannya. Jangan kita mengambil bagiannya Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu, rancangan Tuhan itu dalam hidup kita sungguh ajaib. Kadang gak terpikirkan, gak masuk logika. Bingung kita kalau kita bawa ke logika kita masing-masing. Karena memang rancangan Tuhan itu di luar rancangan manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita dalam melewati segala persoalan, tantangan hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari sama-sama. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika saat ini Engkau bersabda kepada kami. Sungguh Engkau memahami kami umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami sering melewati lembah kekelaman. Kami melewati berbagai kesulitan-kesulitan. Berbagai penderitaan yang datang silih berganti dalam hidup kami. Pada saat ini Engkau mengajari kami untuk bersabar, supaya kami tidak bersungut-sungut dalam menghadapi berbagai penderitaan, supaya kami tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain, tidak terjadi percecokan di antara kami, bahkan tidak menyalahkan Tuhan terhadap penderitaan yang kami alami. Kami tidak lari dari masalah, tetapi benar-benar kami tekun, kami bersabar, kami percaya ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami dalam persoalan dan penderitaan yang kami alami. Sungguh di luar akal kami, di luar jangkauan kami apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Sama seperti Ayub pada zaman dulu, bahwa sekalipun dia menderita, tapi imannya tidak goyah. Sekalipun sekelilingnya sudah mulai goyah, termasuk istrinya, tapi iman Ayub tetap percaya kepada Tuhan, Engkau menolong dia. Dan itulah Engkau harapkan bagi kami Bapa. Jangan kami lari dari masalah,
Kami jangan lari, jangan mencari jalan pintas oleh karena penderitaan yang kami alami. Kami tetap berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan kami. Engkau berkati dalam hati dan pikiran kami. Kami semakin kokoh di dalam Tuhan dan semakin kuat menjalani dan semakin bersabar dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pukatmu penuh, bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Mari menjadi penjala, mari mencari jiwa yang hilang dalam iman yang teguh. Pukatmu penuh, bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Selanjutnya warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Yahowu, Salam. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 8 Oktober 2023. Pengkhotbah Pendeta Liliser Jalin Harefa STH, Liturgos Ama Satoni Keriso, Ama Claudius Zaluhu. Ibadah dalam bahasa Indonesia. Petugas yang lain boleh dibaca pada lembaran warta. Ibadah gabungan KPA minggu ini 1 Oktober, firman Tuhan Ina Zio Nazara dan Liturgos Ina Simon Gule. Pelayanan ibadah minggu pos pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta Resor 45.
Pengkhotbah hari ini Pendeta Handi Hadiwitanto PhD, Liturgos Satuan Ekiriso Zain Dahi MTH. Warta Jemaat, Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Komisi Perempuan diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, setelah selesai ibadah di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 1 di keluarga Ama Inatomi Lauli dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, setelah selesai ibadah di Gedung Yafet, lantai 3 BNKP Jemaat Jakarta. Pelayanan firman Tuhan Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 5. Diberitahukan ibadah PA lingkungan 5 dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inalovin Mendeva, Ruko Emerald, Sumarkon, Bekasi. Pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, pukul 13 WIB. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adielila ISTH diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Alwan Harefa atau Ama Helen Harefa, lingkungan 4, pada hari Rabu 27 September 2023 di rumah Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, dan telah dilaksanakan ibadah pelepasan pada hari Kamis 28 September 2023. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Rencana kerja dan anggaran komisi tahun 2024. Diinformasikan kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 akan berakhir, maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 kepada Sekretaris Jemaat BNKP Jakarta. Persembahan perpuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 8 Oktober 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. BPH MS BNKP menindaklanjuti surat Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP nomor 753/UM/4/2023 tanggal 26 April 2023, hal mohon dukungan. Maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pengumpulan kolekte yang diantar ke depan untuk mendukung pembangunan rumah dinas BPHMS BNKP atau rumah dinas Eporus sebanyak 2 kali yang diselenggarakan pada hari ibadah Minggu
15 Oktober, dan 12 November 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 12 WIB secara tatap muka di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Rapat koordinasi. Diberitahukan rapat koordinasi antara BPMJ dengan pengurus CU Nowida Nifai Rizato BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 secara Zoom meeting. Diharapkan kepada pengurus CU Nowida Nifai Rizato BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan rapat koordinasi antara BPMJ dengan Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Komisi Pemuda dan Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 secara Zoom meeting. Diharapkan kepada masing-masing komisi dan panitia terkait dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. BNKP Jemaat Depok. Berdasarkan surat undangan panitia, pentabisan dan peresmian gedung gereja BNKP Jemaat Depok tanggal 21 Agustus 2023, maka diberitahukan pentabisan dan peresmian gedung gereja BNKP Jemaat Depok akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023. Kepada seluruh majelis jemaat BNKP Jakarta diundang pada acara dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 22 September 2023 sampai dengan 29 September 2023. Total penerimaan 12.463.589 rupiah. Total pengeluaran 18.083.500 rupiah. Saldo akhir kas bank per 29 September 2023 sebesar 121.569.158 rupiah 20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 25 September sampai 1 Oktober 2023. Ada 25 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kegiatan persekutuan doa bersama dengan Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Marturia Bekasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 19 WIB di gedung Gereja BNKP Jemaat Marturia Bekasi. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Titik kumpul keberangkatan di gedung Gereja
pada hari pelaksanaan pukul 14 WIB. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Bacaan renungan harian selama 1 minggu bisa kita baca di lembaran warta. Demikian warta jemaat. Yahoo. Selanjutnya pelaksanaan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghadap meja perjamuan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, suaramu kudengar. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersuka cita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa? Karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia meninggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ia Allah yang Maha Pengasih. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanyalah Engkau yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Diberi kesempatan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita mendengarkan amanat perjamuan kudus. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya
menjadi peringatan akan daku. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Petugas pelayan perjamuan kudus diundang untuk datang ke depan.
Semua yang telah menerima roti dan anggur diundang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Silakan dimakan. Firman Tuhan berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Silakan diminum. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sambil mengumpulkan persembahan untuk perjamuan kudus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, ayat 1 sampai 3, "Di jalanku ku diiring." Pendukung di
Kembali ke ayat 1. Di jalanku yang diiring oleh Yesus Tuhanku, apa yang kurang lagi jika Dia paduku, diberi damai surgawi agar imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdiri. Jemaat yang ikut dalam perjamuan kudus pada hari ini, laki-laki 126, perempuan 133, jumlah 259 orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, melalui nyanyian yang baru saja kami nyanyikan, kami meyakini bahwa Tuhan selalu mengiringi perjalanan hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak goyah, karena ada Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Dan suka duka yang kami alami, Engkau jadikan itu kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan ini bagi kami. Kami anak-anak-Mu, seluruh umat-Mu, bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan bagi kami. Engkau banyak menyalurkan berkat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu adalah anugerah-Mu. Itulah yang membuat kami terus bersyukur, berterima kasih kepadamu. Ya Bapa, demikian juga kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan kami. Engkau ingatkan kami bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini banyak terjal, banyak berliku perjalanan kami. Bahkan ada banyak penderitaan, ada kesulitan-kesulitan yang kami alami. Tetapi Engkau mengatakan, kami tetap sabar, kami tetap tekun di dalam Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Jangan sampai kami terpeleset, jangan sampai kami jatuh dan mencari jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi tetap tekun di dalam Tuhan. Itulah yang Engkau sampaikan bagi kami, supaya kami tetap berpegang di dalam Tuhan. Berkatilah firman ini ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi benar-benar kami hayati, benar-benar kami lakukan dalam hidup kami, benar-benar kami imani, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah seluruh umat-Mu, warga jemaat BNKP Jakarta, baik anak-anak, pemuda, remaja, lansia, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat yang lain, di rumah masing-masing. Tuhan yang selalu memberkati, menolong, menuntun, menjaga dan memelihara seluruh umat-Mu. Berikanlah kedamaian, berikanlah sukacita, berikanlah pengharapan kepada seluruh umat-Mu. Biarlah mereka tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, dalam perjalanan siang dan malam. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi penderitaan yang mereka alami. Hanya Engkau tempat pengaduan seluruh umat-Mu. Engkau hampiri mereka, kuatkan mereka, semangati mereka, dan biarlah mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini.
Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka. Tuhan telah memberikan panjang umur bagi mereka. Dalam masa depan mereka di dalam Tuhan. Dalam hidup mereka tetap mengandalkan Engkau dan memberi hidup mereka untuk Tuhan. Dan apapun menjadi harapan-harapan mereka, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyalurkan dalam hidup mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah semangat, berikanlah sukacita dalam hidup setiap orang. Demikian juga saya berdoa buat keluarga yang mengalami duka, keluarga Ibu Ina Helena Reva. Pada hari Rabu sore, Engkau telah memanggil suaminya yang selama ini sakit, yaitu Bapak Ama Helen Areva. Ini suatu duka cita yang mendalam bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Tetapi kami percaya Tuhan yang menguatkan dan memberi penghiburan. Tuhan yang melindungi dan menjaga dalam mereka bangkit dari kedukaan ini ya Tuhan, supaya mereka boleh meraih masa depan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka, anak-anaknya Tuhan yang cukupkan. Ingatkanlah mereka akan firman-Mu, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi ada Tuhan yang selalu menyambut. Demikian juga kami berdoa terus buat orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan terus pemulihan. Kami terus ingat mereka dalam doa Tuhan, karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Tuhan terus kuatkan, tolong Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Hans Jendate. Tuhan yang menghampiri dan memberikan semangat bagi mereka. Sekalipun fisik mereka begitu lemah karena serangan penyakit, tetapi iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap setia kepadamu, tetap berharap kepada Tuhan. Iman mereka tetap berapi-api. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat pemulihan Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, dan Bapak Ama Yovita Hareva. Ya Tuhan, penyakit yang masih bersarang di dalam tubuh, kami hanya percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan Yesus, di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan juga yang menjamah dan memulihkan mereka. Terlebih kami dengar kemarin Ibu Ina Futi, dia sudah dioperasi karena penyakit yang tersarang dalam tubuhnya. Dan sekarang dalam proses pemulihan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh menjamah hamba-Mu dan berikan kesehatan dan kekuatan, bila boleh melanjutkan aktivitas, terutama juga untuk mengurus anak-anak dan keluarga di keluarganya. Ya Bapa di surga, jika ada yang belum kami sebut satu persatu, orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang tua kami yang sudah lansia ini juga, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat pelayanan yang kami lakukan dalam minggu ini, baik hari ini maupun dalam minggu ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua kegiatan pelayanan, berkati kami dan berikan hikmat kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu, berikan semangat, berikan juga antusias kepada seluruh umat-Mu. Mereka boleh memberi hidup dan mengambil bagian dalam pelayanan memuliakan dan memuji Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat para pelayan hari ini yang boleh memberi diri untuk melayani. Tuhan yang membalaskan berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dalam mereka tetap setia melayani Tuhan dan tetap memberi diri dalam pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Terlebih hari ini Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan kudus untuk mengingatkan kami pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami telah memakan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur. Berkatilah itu dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi kekuatan kami melawan dosa, dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Lebih karena ini tahun politik, ada banyak manuver-manuver,
Ada banyak trik-trik para politikus untuk meraih suara dari rakyat. Kami percaya Tuhan, negara kami Indonesia dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami memilih siapa yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau tunjukkan setiap di hati rakyat Indonesia dan di hati kami untuk memilih yang boleh mengayomi, yang boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Jauhkan dari kekacauan negara kami Tuhan. Biarlah kedamaian dan kesatuan bangsa ini selalu di dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pelayanan gerejamu, mulai dari BPHMS, BNKP, BPMS, sampai ke jemaat-jemaat Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu, para hamba-Mu. Tuhan menyertai dalam pelayanan. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami pada saat ini. Dan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan yang telah dikumpulkan oleh seluruh umat-Mu. Itu adalah berkat yang telah Engkau berikan kepada mereka. Mereka tidak lupa bahwa ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan itu. Itulah ucapan syukur seluruh umat-Mu. Terimalah itu ya Tuhan sebagai persembahan yang harum. Dan Engkau balaskan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Dan biarlah semua persembahan ini boleh digunakan dalam memajukan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Dan berikanlah hikmat kepada para pengurus untuk mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin langkah-langkah kami. Tuhan tolong kami. Jika ada pelayanan yang harus kami lakukan sampai sore hari nanti, Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saat teduh sejenak. Shalom. Yahobu. Lagu pengiring. Nyanyian pengiring apa?